Ya, untuk membahas mengenai 32 klub yang lolos saat ini, kita akan membahas bersama pengamat sepak bola Bung Akmal Marsali. Bung, gimana nih 32 menarik ya, nama-namanya memang yang sudah pasti dan valid masuk. Betul. Tapi ada nama-nama lain yang unik juga nanti kita bahas. Betul, ada kejutan-kejutan juga yang tercipta walaupun tim-tim mapan Piala Dunia ini masih tetap dominan ya. Kalau kita lihat kejutannya adalah Uruguay juara 2 kali tidak lolos, kemudian juga Turki yang digadang-gadang sebagai golden generation-nya Arda Güler juga tidak lolos, dan yang menarik ya Cape Verde debutan yang kemudian lolos ke fase knockout. Ada 4 debutan di Gempita Bola 2026 kali ini kan. Yang pertama Uzbekistan, kemudian Yordania, Curacao, dan juga Cape Verde. Cape Verde ini mengikuti jejak dari Islandia Piala Dunia 2018 di mana mereka tim debutan, mereka lolos fase knockout. Atau yang paling sukses debutan adalah Kroasia pada 1998, mereka lolos sampai semifinal. Artinya bukan mustahil Cape Verde dengan materi pemain yang sangat menarik, negara dengan 600.000 penduduk bisa lolos Piala Dunia. Dan kalau kita bandingkan dengan Jakarta yang penduduknya hampir 10 jutaan, berapa kalinya dari Jakarta. Dan ini artinya pelajaran tentunya buat Indonesia bagaimana mengelola sepak bola dengan penduduk 290 juta jiwa tapi belum pernah lolos Piala. Tapi menarik nih Cape Verde, saya baca sedikit, dari 14 anggota skuad Tanjung Verde ini atau Cape Verde ini, 14 orangnya lahir di luar negeri, 6 diantaranya adalah berasal dari Rotterdam. Jadi rasionalisasi. Betul. Anda melihat sebenarnya Indonesia sudah melakukan taktik yang sama, Bung, tapi kenapa kita tidak, tapi kenapa Cape Verde debutan kali ini bisa melakukan terbaik? Ya, pondasi sepak bola kita yang masih harus dibenahi. Kalau kita lihat Cape Verde misal, Jorginho, kipernya 41 tahun. Sebelumnya dia adalah pekerja pabrik, tapi kemudian bisa tampil di Piala Dunia. Kemudian ada kaptennya Gary Rodriguez. Itu juga pemain yang sudah usianya 36 tahun. Artinya pemain-pemain dari Cape Verde ini ada pemain-pemain yang sudah berumur ya, tapi mereka mampu menunjukkan nasionalisme, patriotismenya mereka, karena ini adalah momen paling luar biasa tampil di Piala Dunia, dan kita patut memberikan apresiasi. Andaikan Cape Verde itu Indonesia, pasti antusiasmenya bangsa Indonesia langsung terbang semua kita nonton. Artinya kita harus banyak belajar dari Cape Verde. Ya, ini kita ngomong-ngomong Asia, ini coba lolos 2 nih. Betul. Australia sama Jepang. Betul. Kita bicara Jepang nih. Menarik nih karena Jepang ya. Nanti tapi sayangnya harus melawan Brasil. Ya, Jepang. Bagaimana Anda mengevaluasi ini? Ya, Jepang kalau kita lihat penampilan mereka luar biasa ya. Mereka tidak terkalahkan di penyisian grup. Belanda ditahan imbang, kemudian mereka menang di melawan Tunisia, kemudian juga bermain imbang pada akhirnya. Satu-satunya tim dari Asia yang tidak terkalahkan di Gempita Bola 2026, dan saya bahkan menyebut bahwa Jepang ini salah satu tim yang kuda hitam bersama Maroko, bersama Norwegia dari Asia yang bisa berpotensi bikin kejutan. Sayangnya di babak 32 besar harus sudah bertemu Brazil, juara dunia 5 kali. Cuma ada modal bagus dari tim Samurai Biru ini. Mereka di uji coba melawan Brazil yang juga sudah dilatih oleh Carlo Ancelotti, mereka bisa menang 3-2. Anda optimis Jepang bisa menorehkan prestasi terbaik? Ya, Jepang punya visi 2050 mereka juara Piala Dunia. Artinya mereka masih punya tahapan-tahapan berikutnya. Tapi melihat penampilan yang sangat luar biasa dengan pemain-pemain mereka yang tampil di Eropa rata-rata dengan kualitas yang sangat tinggi, saya meyakini Jepang ini bisa bikin kejutan. Ya, setidaknya Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia. Udah ketahuan nih, pertandingan. Kita ke Uruguay ini. Yang menarik Uruguay ini, tampilannya tidak seperti yang diekspektasikan publik dan pecinta bola. Bahkan pelatih kepala Uruguay Marcelo Bielsa ini mengatakan siap pasang badan nih, Bung, kelemahannya dalam meramu strategi. Bagaimana Anda mengevaluasi Uruguay kemarin? Ya, orang tidak menduga Uruguay juara dunia 2 kali, kemudian punya Valverde, pemain Real Madrid yang sangat luar biasa, tapi tidak bisa lolos ke fase grup. Yang menariknya, Uruguay itu dikangkangi oleh Cape Verde, dan juga persaingannya sebenarnya ada Cape Verde, ada kemudian Arab Saudi. Tapi mereka hanya bisa bermain imbang lawan Cape Verde, lawan Arab Saudi, kemudian Uruguay dikalahkan oleh Spanyol. Hasil yang tidak sangat menyenangkan tentunya buat Uruguay, di mana mereka adalah tim yang sejatinya punya akar kuat sepak bola, tim dari Amerika Latin, dan ini merupakan pukulan telak. Pastinya akan ada evaluasi, termasuk biasa kemungkinan juga dia akan angkat koper juga sebagai pelatih Uruguay, Kak, sebagai bentuk tanggung jawabnya. Tapi yang menarik dari semua ini adalah bahwa
Afrika Selatan ini tim-tim Afrika ini sangat luar biasa. Dari 10 wakil hanya Tunisia yang gagal. Selebihnya lolos 32 besar. Sementara Asia dari 9 tim hanya 2 yang lolos. Dan Eropa dari 16 tim 2 yang tidak lolos, Skotlandia dan juga Turki. Sementara dari Amerika Latin ya tadi hanya Uruguay dari 6 tim, Uruguay yang tidak lolos. Sementara dari Amerika Tengah setidaknya hanya 3 tim yang lolos dari 6 tim. Dan itu adalah tim tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan dia akan melawan Herzegovina ya? Betul, betul. Dan ini akan menjadi momen tentunya buat Amerika Serikat. Mereka 1994 menjadi tuan rumah ketika itu. Juga dengan Alexis Lalas juga tampil sangat luar biasa. Artinya ini momentum buat Amerika untuk membuktikan bahwa mereka bukan cuma adidaya dalam dunia kancah politik ekonomi dunia ya. Tapi mereka juga punya kemampuan di sepak bola. Tapi mereka diuntungkan juga dengan sebagai tuan rumah. Betul, sangat menguntungkan pastinya. Dukungan supporter, kemudian hal-hal yang sifatnya teknis juga sangat mendukung buat mereka, termasuk Meksiko dan Kanada. Dan momennya adalah kali ini buat Amerika, mereka harus bisa membuktikan bahwa mereka bukan cuma sukses sebagai tuan rumah, tapi juga sukses sebagai tim peserta. Kalau Amerika pertandingannya pada Kamis, betul, 2 Juli, Bang. Kemudian kalau kita melihat malam ini nanti akan ada Afrika Selatan, Kanada, Senin, Brasil, Jepang, pastinya ditunggu-tunggu. Kemudian juga ada Jerman, Paraguay. Bagaimana Anda melihat mungkin dari Minggu sampai Senin ya, sebelum kita lihat nih, kalau Afrika ini Kanada, Brazil, Jepang, Jerman, nah ini bagaimana komposisinya? Afrika Selatan dan Kanada ini partai yang bisa dibilang berimbang ya secara kekuatan dan kemampuan. Afrika Selatan pernah jadi tuan rumah Piala Dunia, di partai pembuka mereka kalah dari Meksiko yang juga tuan rumah, dan dulu 2010 dengan 2026 sama. Pembukanya adalah Afrika Selatan, Meksiko. Dan kali ini akan berhadapan Afrika Selatan dengan Kanada. Kanada sebagai tuan rumah pasti diuntungkan tentunya dengan dukungan supporter yang sangat luar biasa. Ini partai sebenarnya imbang 50-50 dan walaupun Kanada lebih diunggulkan sebagai tuan rumah dan berpotensi kalaupun menang ya Kanada mungkin menang tipis. Kemudian Brasil, Jepang. Nah, Brasil, Jepang ini pertandingan. Kita ada bahas dikit tadi. Iya, pertandingan yang saya harapkan ini akan banjir gol gitu kan, dengan skor-skor besar tentunya, karena Brasil, Jepang ini disebut Brazilnya Asia gitu kan, dengan penampilan yang sangat luar biasa, penampilan samba ala Jepang akan berhadapan dengan Brazil. Mereka menang 3-2 di uji coba Jepang ketika main di Jepang, dan tentunya ini akan menjadi momen, moga-moga skornya sama lah 3-2. Nih kalau kita lihat nih Paraguay, Jerman, Amerika Latin dan juga Eropa nih. Betul. Dan kalau kita lihat Jerman Paraguay ini, Jerman walaupun di pertandingan terakhir mereka kalah dari Ekuador, Paraguay kan sesama tim asal Amerika Latin. Betul. Tentunya Jerman sudah punya strategi khusus bagaimana kemudian bisa memenangkan. Jerman ini kan tim spesialis turnamen, mereka tahu kapan harusnya menang, dan di melawan Paraguay Jerman pastinya diunggulkan. Nah yang menarik justru ini pertandingan yang Belanda melawan Maroko. Apa nih mungkin? Sama-sama tim Maroko ini disebut tim kuda hitam. Tahun lalu mereka ini 4 tahun lalu mereka lolos sampai semifinal kan. Artinya Belanda yang menurut pakar ekonomi diprediksi sebagai kandidat kuat juara Gempita Bola 2026, ujiannya justru melawan Maroko, tim yang punya kualitas permainan sangat bagus ya. Ashraf Hakimi, kemudian Ado Douabi, pemain muda yang sekarang lagi digadang-gadang akan diambil Manchester City, melawan Belanda dengan total footballnya. Dan ini pertandingan dua karakter yang berbeda yang pastinya akan sangat menarik dan punya gaya bermain yang berbeda, dan saya melihat Maroko berpotensi bikin kejutan di hadapan. Jadi kalau Anda lihat kejutan-kejutan ini bisa diwakili oleh Jepang meskipun agak berat ya. Betul. Nah, Maroko boleh jadi akan leading justru di saat momen ini. Saya berpikir Maroko punya potensi untuk bikin kejutan berhadapan dengan Belanda, sekaligus membalikkan prediksi dari pakar ekonomi bahwa Belanda adalah calon juara Piala Dunia. Kita tunggu karena bola bundar, bulat, kita lihat 30 Juni seperti apa Maroko bisa berkiprah nih, Bung. Mudah-mudahan bisa memberikan terbaik. Kalau saya sih masih berharap Jepang nih, jujur secara personal ya. Betul. Tapi kita tidak tahu bagaimana. Sebagai wakil Asia tentunya, karena kita bangsa Asia, kita harus berikan dukungan kepada bangsa Asia yang tampil di Gempita Bola 2020. Bung Akmal, terima kasih. Sayang sekali waktunya, banyak sekali penyegaran hari ini. Kita menunggu pertandingan nanti. Afrika Selatan juga menarik mungkin dari bisa. Betul, dan kita tunggu tentunya kejutan-kejutan Piala Dunia, termasuk diantaranya persaingan antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ya, ini kita bahas lagi nanti karena kita akan membahas lagi berikutnya, masih banyak di waktunya. Bang Akmal, terima kasih untuk perbincangannya siang hari ini. Jangan kemana-mana, Gempita Bola 2026 akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.